遅かったな。無意天変。呼んで。Halo para animers yang taunya cuma rebahan sambil nonton menggunakan wifi tetangga. Gimana kabar kalian nih? Apakah masih aman wifi tetangganya? Nah, di video kali ini Mimin akan menceritakan atau membahas salah satu anime summer terbaru kali ini, yaitu anime yang udah kalian tunggu-tunggu 2 minggu yang lalu. Mimin juga nungguin. Gimana sih kok bisa gak upload selama 2 minggu? Mungkin pusing Mungkin agak gimana lah ya. Anime ini yaitu anime Jujutsu Kaisen yang sekarang udah season 2 dan episode ke-6. Nah, buat kalian yang penasaran dengan apa yang akan terjadi di episode kali ini, langsung saja siapkan minuman, kencangkan celana dalam, dan yaps, tanpa banyak bacot, langsung saja kita ke alur ceritanya. Selebeu. Di awal scene kita ditunjukin 3 sajoli, yaitu Yuji, Fushiguro, dan Nobara. Melihat Yuji dan Nobara yang begitu semangat untuk menonton film dan pergi belanja, Fushiguro berniat untuk pulang duluan. Tak lama Fushiguro pun pulang dijemput sama mobil. Nobara yang mau pergi, Yuji pun mengajaknya untuk nonton film. Namun karena mengetahui film yang akan Yuji nonton itu adalah berjudul Manusia Cacing Tanah episode keempat, dengan tegas Nobara menolaknya. Karena ya episode pertama sampai ketiga saja dirinya masih belum nonton. Saking semangatnya, Yuji pun menunjukkan spoiler film itu pada Nobara. Meski sudah dijelaskan dengan sangat detail, tetap saja Nobara nggak mau nonton dan malah pergi untuk belanja. Dan mereka pun berpisah. Di tengah jalan saat Yuji sedang sendirian, nampak sesosok cewek misterius yang tengah memperhatikannya. Singkat waktu, Shin pun pindah ke SMK Jujutsu Tokyo. Nampak Todo dan salah satu cewek yang entah gua lupa namanya, yang mana Pak Kepsek tengah menjelaskan kalau penyihir tingkat 1 lah yang bisa memimpin penyihir lain dan mengembangkan dunia sihir. Semua bahaya tidak bisa dibicarakan dengan orang-orang di bawah tingkat 1. Lalu Todo dan cewek jambul ini merekomendasikan Zenin Maki, Panda, Fushiguro Megumi, Kugisaki Nobara, dan sahabat Todo yaitu Itadori Yuji untuk dinaikkan penyihir tingkat 1. Bagi mereka yang direkomendasikan 2 atau lebih penyihir tingkat 1 harus menyelesaikan beberapa misi bersama penyihir yang setara. Lalu Todo nampak memasuki lapangan pingpong. Sambil berjalan memasuki lorong area bola pingpong, Todo ini menjelaskan mengenai promosi menjadi penyihir Jujutsu tingkat 1. Dirinya percaya kalau Yuji sahabatnya itu pasti bisa. Tapi selama Sukuna menolak untuk diajak bekerja sama, para petinggi terpaksa meningkatkan tingkat bahaya misi. Setelah itu, pertandingan pingpong pun dimulai. Todo merasa ada masa depan cerah antara dirinya dengan Yuji jika menjalankan misi bersama. Tapi Todo tidak yakin kalau penyihir tingkat 1 yang akan menemani Yuji adalah dirinya. Dan benar saja, Mbak Jambul ini yang bernama Mei bilang kalau orang yang menemaninya bukanlah penyihir yang memberikan rekomendasi. Jadi ya mereka berdua tidak bisa menemani Yuji. Rupanya Todo yang tak bergerak ini karena mendengar hal itu. Dan satu lagi, Mei ini malah pergi meninggalkan Todo begitu saja. Terus nampak Nobara yang baru datang berbelanja. Dan tiba-tiba saja sosok cewek yang tengah membuntuti Nobara dari tadi pada akhirnya datang menyapa. Secara nggak diduga cewek itu malah bertanya apakah Nobara tadi bersama Itadori. Setelah itu mereka pun masuk ke dalam sebuah toko. Nampak cewek asing itu yang menunjukkan foto dirinya pada saat masih SMP. Betapa terkejutnya Nobara ketika melihat foto cewek itu yang dulunya gemuk tapi sudah jadi krempeng dalam waktu 6 bulan. Nobara pun bertanya kenapa cewek itu bisa jadi seperti itu.
Cewek itu bilang kalau tinggi badannya bertambah 15 cm setelah kelulusan SMP. Dan setelah datang ke Tokyo, perubahan lingkungan membuatnya stres hingga jadi krempeng kayak gitu. Dan akhirnya kita pun dikasih tahu nama cewek ini, yaitu Ozawa Yuko, bukan Maria Ozawa nih ya. Yuko bilang kalau dulu ia ingin meminta nomor Yuji, tapi dirinya harus pindah ke Tokyo. Tapi setelah tadi dia melihat Yuji, Yuko merasa itu adalah kesempatan untuk dirinya. Yuko yang bertanya apakah Nobara juga menyukai Yuji, tapi dengan tegas Nobara bilang tidak akan menyukai Yuji meski dunia berbalik sekaligus. Tapi ya itu cuma bacot doang, padahal hatinya agak lain dah. Singkat waktu, Fushiguro pun datang ke tempat itu karena ditelepon oleh Nobara. Karena ya Fushiguro lah yang lebih dekat dan tahu tentang Yuji. Nobara langsung menanyakan pada Fushiguro apakah Yuji punya pacar. Lalu Nobara memperkenalkan cewek itu pada Fushiguro. Fushiguro bilang kalau Yuji itu tidak punya cewek. Buktinya pada saat Yuji diminta pindah ke Tokyo, dia tidak terlihat bimbang sama sekali. Bahkan ada poster artis menempel di dinding kamarnya. Orang yang punya pacar nggak mungkin begitu, karena pasti dikena marah sama ceweknya. Lalu Yuko bertanya seperti apa tipe cewek kesukaan Yuji. Fushiguro bilang kalau Yuji dulu pernah bilang kalau dirinya itu menyukai cewek yang tinggi. Mendengar itu, mereka berdua pun langsung semangat seketika. Nobara dengan gercep langsung meminta Yuji untuk mampir ke tempat mereka. Tak lama Yuji pun nongol di luar ruangan. Yuko pun nampak panik. Bahkan Nobara juga panik dah, karena takutnya dengan perubahan Yuko yang mencolok seperti itu, Yuji pasti tak mengenalinya. Itu hal pertama yang tak ingin didengar ketika bertemu dengan gebetan setelah sekian lama. Tapi rupanya Yuji langsung mengenal Yuko dan bertanya sedang apa Yuko di sana. Tentu saja Nobara dan Fushiguro jadi tenang mendengarnya. Lalu kita ditunjukin scene flashback, yang mana saat Yuji ditanyai oleh teman SMP-nya dulu siapa cewek di kelasnya yang disukai sama Yuji. Karena harus memilih, Yuji pun memilih Ozawa Yuko. Kebetulan Yuko yang masih gendut mengupingnya dari luar kelas. Alasan Yuji yaitu karena tata cara makan dan tulisan Yuko itu bagus. Lalu nampak Yuko yang tengah mengambil sepatu sambil bergumam kalau cewek itu memang mudah gemuk. Meskipun dirinya terlahir gemuk, dirinya pun takkan memilih orang yang tak memilih dirinya. Asli kasihan banget dah si Yuko nih. Itadori yang telah melihat sisi dirinya yang tidak dirinya ketahui. Dirinya membenci laki-laki selain Itadori, tapi mungkin dirinya punya kesempatan sekarang. Bersamaan dengan itu, scene kembali ke masa sekarang. Setelah berpisah dengan Yuji, Yuko pun pulang naik kereta seorang diri dengan perasaan yang sedih. Fushiguro nampak khawatir, setidaknya mereka bertukar nomor kontak. Tapi Nobara menenangkannya karena Yuko sudah bertukar kontak dengannya. Selain itu, Nobara mulai menyadari perasaannya. Jika Itadori bisa punya pacar duluan, entah kenapa itu sangat menyebalkan. Lalu Yuji pun tiba. Tapi Nobara menyuruh Yuji untuk berjalan di belakangnya. Tidak hanya itu, bahkan Fushiguro dan Nobara memaksa Yuji untuk membawa barang-barangnya. Karena film yang akan Yuji tonton akan segera dimulai, jadi ya dirinya lari sambil membawa barang-barang mereka. Singkat cerita, saat hujan, nampak Utahime yang kepikiran sama obrolannya dengan Gojo. Yang mana Gojo bilang kalau roh terkutuk sekarang sering banget bermunculan. Mungkin tersangka yang terlibat mengira dirinya hanya bersekongkol dengan penggunaan kutukan. Jadi Gojo meminta bantuan Utahime untuk menyelidiki SMK Kyoto. Lalu Utahime memanggil Yuji and the gang. Utahime bilang kalau mungkin Gojo sudah bilang mengenai pengkhianat pada mereka. Mungkin ada 2 orang atau lebih yang bersekongkol dengan pengguna kutukan. Salah satunya pejabat yang lebih tinggi dari kepala sekolah, dan yang satunya lagi adalah orang yang bertugas memberikan informasi pada pejabat tinggi itu. Dan orang itulah target mereka kali ini. Dan pengkhianatnya yaitu Mekamaru. Shin pun pindah ke Miwa yang lagi mencari Mekamaru karena hari ini adalah batas penyerahan laporan. Tapi Mekamaru malah mau tidur dan menyuruh Miwa untuk mengambil laporannya yang ada di atas meja.
Shin pun kembali ke Utahime dan pasukannya. Utahime bilang kalau tubuh asli Mekamaru yaitu Muta Kokichi ada di ruang bawah tanah itu. Bukannya anak itu mencurigakan, tapi karena tidak ada lagi yang bisa dicurigai lagi, jadi mereka memilih Mekamaru dengan metode eliminasi. Utahime bilang teknik kutukan Mekamaru adalah memanipulasi boneka. Dengan pembatasan surgawi, tekniknya itu bisa menjangkau seluruh Jepang. Buset dah, asalkan ada boneka yang tidak didaftarkan, dia bisa bergerak bebas untuk berkhianat. Dan takutnya bonekanya itu sekecil lalat. Sesampainya mereka di depan pintu ruangan Muta Kokichi, Utahime langsung membuka pintu dan inilah yang terjadi. Isinya Zong. Tapi dengan itu pasti pengkhianatnya adalah Mekamaru. Rupanya Mekamaru yang tidak ada di ruangannya itu karena saat ini dia tengah bertemu dengan Geto Suguru dan Mahito. Mahito yang berniat membunuh Mekamaru, tapi Geto melarangnya karena dia sudah membantu mereka dengan memberikan informasi dan menyuruh Mahito untuk menyembuhkan tubuh Muta Kokichi dengan teknik perubahan diam. Mereka mempunyai ikatan sumpah dengan Muta, jadi mereka harus menyembuhkan Muta dulu agar bisa membunuhnya. Geto menjelaskan kalau ikatan sumpah dengan orang lain berbeda dengan milik diri sendiri. Salah satu perbedaannya ada pada penentuan hukum. Jika mengingkari ikatan sumpah sendiri, maka akan kehilangan kekuatan dan kemampuan untuk bertambah kuat. Tapi untuk masalah kali ini agak berbeda. Ketika mengingkari ikatan sumpah, entah bencana seperti apa yang akan menimpa mereka. Mui tempen. Dalam sekejap tubuh Kokichi kembali dengan normal. Lalu bukannya senang udah disembuhin sama Mahito, mereka malah mau bertarung. Nampak Kokichi yang tengah mengeluarkan semua boneka yang ia kendalikan untuk menyerang Mahito. Tapi dengan cukup mudah Mahito bisa mengatasi semua boneka itu. Tapi di tengah kesibukannya, dirinya yang membereskan boneka yang Kokichi kendalikan, dirinya baru menyadari kalau Kokichi sudah kabur dari tempat itu. Tapi meski begitu, Mahito tetap bodoh amat. Tapi saat Mahito lengah, secara nggak diduga inilah yang terjadi. Ledakan besar terjadi dari bawah tanah hingga membuat Mahito terpental cukup jauh. Rupanya Kokichi mengeluarkan boneka raksasa yang ia miliki. Melihat itu, Mahito jadi senang karena bisa bertarung dengan lawan yang cukup OP juga. Nama robot itu adalah Ultimate Mekamaru mode armor Basolut. Bahkan Mahito gak menyangka Kokichi membuat benda seperti itu diam-diam. Lalu Mahito melacak di mana lokasi Kokichi berada. Dan rupanya Kokichi ada di bagian kepala boneka itu. Tabir pun mulai diturunkan oleh Geto. Bukan hanya mengurung dirinya, bahkan Geto memutus sinyal. Kokichi benar-benar berada dalam posisi yang tidak diuntungkan sama sekali. Tapi dirinya tetap akan berusaha keras. Dan inilah yang terjadi. Dan itulah akhir dari anime Jujutsu Kaisen Season 2 episode 6. Wedeh, gimana nih? Seru nggak? Iya dong, masa be aja melihat anime sekeren ini. Kayaknya di episode berikutnya kita bakalan ditunjukin pertempuran besar antara Muta Kokichi melawan Mahito. Siapakah yang akan menang? Pengguna kutukan atau makhluk terkutuk? Jadi penasaran dengan apa yang akan terjadi di episode berikutnya. Makanya pantengin terus channel Movie Senpai. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Terima kasih buat yang udah nonton sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Selebeu.